Halo teman-teman semua, tapi sebelumnya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik dan nonton video kita kali ini. Jumpa lagi bersama Nocti Vegan di episode bincang-bincang seputar pengalaman mistis. Tapi kali ini kita kedatangan seorang tamu cantik yang cukup spesial. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut Devi Putri Natali. Say hi Dev. Halo semuanya. Halo Devi, apa kabarnya malam ini? Puji Tuhan baik. Oke, sebelum kita mulai, mungkin Devi bisa perkenalan dulu sih sedikit mengenai latar belakang Devi supaya penonton bisa kenal sama Devi. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Devi. Dan aku adalah salah satu temen sahabatnya. Ya inilah apa? admin ini ya, admin Nocti Vegan ini ya. Oke, jadi di sini kita mau memberikan banyak pertanyaan mengenai pengalaman mistis Devi. Devi sudah bersedia kan? Wah, bersedia, sangat-sangat bersedia. Sebenarnya Devi di sini dijebak sih, guys. Iya, karena banget. Bilangnya cuma wawancara, tapi sebenarnya niat kami itu mau menginterogasi. Betul sekali, emang agak-agak jahat, cuma ya tidak apa-apa. Oke, siap. Oke, apa nih? Gue mau dicecer apa nih? Mau dicecer pertanyaan apa nih gue nih? Pertama, karena Nocti Vegan adalah channel horor, jadi tentu saja pembicaraannya seputar hal-hal yang berbau horor kan? Gak mungkin tiba-tiba komedi, romance gitu kan? Gak mungkin ya? Enggak. Oke, pertama, Devi bisa ceritain salah satu pengalaman paling menyeramkan yang pernah Devi alami. Salah satu aja, mau yang paling berkesan, paling menyeramkan, apapun terserah. Salah satu pengalaman yang paling menyeramkan buat gue adalah gue pernah ini sih ada orang kayak teman-teman kampus gue itu selalu bilang kalau misalkan gue itu lagi bareng sama, selama gue pergi ke kampus tuh kayak gue tuh lagi bareng sama seorang bapak-bapak gitu. Wah. Dan gue juga pernah mengalami hal ini pas waktu zaman gue SMA dulu kan, gue kan pulang jam 4 sore terus habis itu lanjut les kan. Nah les itu gue sampai jam 6 sore. Waktu-waktunya inilah menjelang malam kan ya. Nah pada saat malam itu, pada saat gue baru pulang itu, karena posisinya di sini gue udah bawa motor pas waktu SMA. Gue tuh nunggu di depan rumah gue karena kebetulan gue lagi nggak bawa kunci rumah gue tuh lagi ada di mama sama papa gue yang kebetulan juga masih kerja di jam segitu, belum pulang kerja lah. Nah pas itu ada 2 cowok, dia bawa motor ngelewatin depan gue gitu, berhenti depan gue. Dia tuh ngomong gini, yang cowok depannya yang bawa motor tuh bilang kayak gini, ayo cepetan ke si cewek itu, maksudnya ke gue sih, ke posisinya, ke orang itu katanya kayak gitu. Terus tapi yang belakang yang dibonceng ini dia bilang gini, enggak, gue nggak berani ke sana karena dia tuh sama bapak-bapak. Dan itu jelas banget dia ngomong itu dan gue kedengeran banget. Dan posisinya di situ tuh nggak ada orang Min. Jadi kayak bener-bener cuma gue di situ saat itu posisinya. Dan si orang depannya itu yang bonceng itu langsung kayak, nggak apa-apa, lu kesana aja, katanya kayak gitu. Dia tuh sendiri. Terus tapi yang belakangnya itu tetap maksa gitu. Yang belakang tetap bilang kayak, enggak, dia tuh sama bapak-bapak. Akhirnya mereka cabut. Karena berdebat gitu, akhirnya ya udahlah cabut. Dan nggak berapa lama setelah itu, berapa hari setelah itu tuh rumah tetangga gue nggak agak jauh sih, nggak jauh-jauh banget, tinggal belok dikit aja. Itu ada yang kerampokan gitu. Dan pas mereka ketangkep nih, 2 orang ini ketangkep, pas ditanya dia tuh bilang gini, tadinya tuh sempat mau ke targetnya tuh ke rumah gue. Cuma ternyata ya selalu ada bapak-bapak di situ, katanya dia bilang kayak gitu. Nah kejadian ini tuh nggak cuma sekali doang gue ngalamin hal kayak gini, karena pernah juga waktu itu tuh pulang les juga sama kejadiannya. Kenapa sih tiap gue pulang les ya Wak ya? Itu pulang les gue ngelewatin daerah yang lumayan agak gelap banget, tapi ini posisinya jam 8 malam, karena gue ada les tambahan lah di situ, pokoknya ada jadwal tambahan. Tiba-tiba ada orang dari belakang gue tuh nyalip, dia tuh kayak ngejegal atau kayak ibarat kata ngebegal gitu ya, ngebegal motor yang ada di depan gue.
Itu motor yang di depan gue tuh yang bawa cewek, anak-anak gitu sepantaran gue, tapi dia ngebonceng ibu-ibunya juga, ibu-ibu gitu. Itu bener-bener literally kayak ngebegal gitu loh, kayak bener-bener ngedorong motornya, terus yang kayak dia, ya pokoknya kayak orang ngebegal gimana sih, pokoknya kayak gitu. Yang gue bingungin adalah kenapa dia nggak ke gue, karena posisinya dia dari belakang gue loh. Harusnya kan karena gue sendiri posisi itu bawa motor sendiri, lebih rentan ya ke gue gitu kan, ya lebih rentannya ke gue. Tapi ya mungkin itu karena ya itu mungkin yang dari teman-teman gue yang ngomong kayak lo tuh kayak lagi sama bapak-bapak loh. Nah mungkin itu guardian angel gue ya, maksudnya kayak pelindung gue mungkin ya Wak ya. Berarti pertamanya aku dengarnya kayak wah serem banget nih gitu ya, lagi sendirian tapi orang-orang bilangnya lagi berdua sama bapak-bapak tadi. Lagi berdua. Tapi ternyata si bapak-bapak ini melindungi kamu ya. Melindungi kayak Mbah Dok ya kalau di KKN Desa Penari itu. Iya. Kayak pelindungnya gitu. Oke. Itu yang ngomong teman-temanmu ada banyak yang ngomong kalau misalnya kamu sering sama. Lumayan. Lebih ke ini sih, teman-teman cowok, bukan teman-teman juga ya, maksudnya cowok-cowok gitu yang di kampus itu. Pokoknya yang kalau yang setiap mau, mereka tuh bilang ke temanku gini, kalau mau pengen nyamperin Devi tapi kok selalu sama bapak-bapak ya gitu. Jadi gue tuh berpikir kayak oh berarti nih orang punya niat jahat sama gue, makanya si yang guardian angel gue tuh nunjukin dirinya gitu loh. Oh gitu ya. Kalau sama yang niat-niatnya baik nggak kelihatan? Nggak. Kamu nggak pernah ngeliat kan sebelahku ada bapak-bapak? Iya kan? Ya benar sih. Nggak pernah, berarti niat kamu baik gitu kan? Tapi kamu sendiri pernah ngeliat bapak-bapaknya itu? Kamu sendiri? Nggak pernah? Nggak pernah ngeliat bapak-bapaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kamu pernah ke tempat angker, Dev? Tempat angker? Apa tuh? Apa rumah setan yang ada di itu? Apa namanya? Ada di Ancol gitu? Nggak pernah kalau rumah setan. Kamu ke tempat yang cukup sakral gitu, kayak kuburan atau ke? Cukup sakral. Kemana ya? Kalau tempat angker nggak pernah, karena boro-boro Wak mau ke sana ngebayanginnya aja udah serem gitu kan. Karena gini jangankan ke tempat angker, nggak ke tempat angker aja gue sering pernah ketempelan gitu loh. Oh gitu. Gampang ketempelannya gue kan. Kalau orang bilang katanya kalau anak tunggal itu pasti tulangnya wangi ya. Itu sih kalau orang-orang dulu kan bilangnya gitu. Jadi tulangnya wangi, disukain setan, makanya sering ketempelan gitu. Makanya gue lebih baik nggak kesana gitu loh, nggak ya ngapain uji nyali juga gitu loh. Iya sih, cuma pada suatu saat nggak pernah kayak misalnya nggak sengaja karena harus dalam suatu rangkaian acara, misalnya lagi acara kegiatan pramuka atau misalnya kegiatan sekolah, terus ke tempat-tempat yang lagi jurit malam gitu. Iya, ke tempat yang angker. Nggak pernah kalau jurit malam kayak gitu. Aman ya. Kalau pramuka juga, kalau sekolah dulu bilangnya nggak bisa ikut pramuka gitu, pakai surat izin surat izin orang tua. Oh gitu, oke. Lebih menghindari sih ya daripada kita penyakitan gitu kan. Iya. Oh iya, Devi, aku dengar katanya kamu dulu pernah indigo ya? Masih kecil. Itu pernah waktu kecil, makanya itu juga jadi alasan gue kan nggak mau ke tempat angker, karena lebih takut gampang ngeliat gitu kan. Waktu kecil itu pernah. Iya, itu jadi alasan pertama, alasan kenapa nggak mau ke rumah angker atau ke tempat-tempat angker, itu alasannya pertama. Oh gitu. Alasan kedua ketiga apa? Lebih menghindari, karena pertama ya itu karena pernah bisa lihat kan, lihat. Kedua juga sama orang tua tuh kayak percaya kalau misalkan anak satu-satunya itu tulangnya wangi, lebih disukain setan, makanya itu. Terus sering dulunya waktu kecil tuh sering ketempelan, jadinya kayak enggak deh gitu, lebih baik menghindari hal-hal yang kayak gitu kan. Sekarang kamu masih bisa lihat atau sekarang udah ditutup kalau nggak salah? Sekarang udah ditutup, itu terakhir tuh SD kalau nggak salah ya, waktu masih SD, karena orang tua tuh udah kayak was-was sendiri gitu loh. Kayak soalnya aku tipikal yang kalau aku ngeliat sesuatu tuh aku kayak, mah itu ada itu ya. Jadi kan orang tua yang nggak bisa lihat tuh kayak langsung kayak apaan sih gitu kan, jadi panik sendiri gitu kan. Jadinya
udah deh lebih baik ditutup aja deh gitu kan, sama ada keluarga yang bisa ngelihat gitu kan, ditutup sama dia gitu loh. Jadi lebih baik nih anak nggak usah ngeliat apa-apa gitu kan. Terus sekarang berarti udah sama sekali nggak bisa lihat? Kalau ngelihat nggak bisa, tapi kalau ngerasain bisa. Jadi misalkan waktu itu kan aku lagi nyari tempat kos tuh ya, atau nyari hotel gitu ya. Kalau nyari tempat kos dan nyari hotel itu datang ke tempatnya, misalkan ada dan energinya tuh kuat banget, itu tuh aku ngerasain, oh ada nih misalkan di kamar mandi, oh nih di kamar mandinya ada, dia ada di pojokan kayak gitu. Ngerasain doang tapi nggak bisa ngelihat. Tapi tahu kalau mereka bisa ada di sana gitu ya. Tahu, kerasa. Dan aku kadang kalau ngerasa kayak gitu dan ngerasa energi mereka lebih kuat daripada aku lebih baik nggak tinggal di situ, maksudnya nggak ngekos di situ gitu. Lebih baik cari yang lain gitu. Oh iya. Berarti kamu bisa tahu ya kalau energi di kosan itu negatif atau gimana betul, gitu. Betul. Mau nggak dicoba? Dicoba apa? Video call gitu, video call ntar jangan lihat gitu kan. Mendingan ada atau nggak nih? Nggak tahu kalau gitu. Lebih baik nggak tahu ya. Iya, lebih baik nggak tahu. Soalnya di kosan ini saya sering konten horor, ntar kalau tahu kan jadi ini nih. Iya, jadi canggung, jadi awkward. Jadi bingung kan. Kalau diajak bareng aja, bareng ini bareng gitu sama itu ya. Waduh, serem sih. Ntar permisi dulu. Bagi-bagi. Iya, permisi dulu. Bilang, misi bang. Ini, Tan mau konten bareng gue nggak nih? Gitu. Oh iya, satu lagi nih sebelum kita ke topik selanjutnya. Keluarga Devi ada yang indigo juga ya, berarti? Ada, tapi bukan papa, bukan mama, tapi lebih ke saudara gitu sih. Kayak om gitu tuh, paman. Oh iya. Oh yang tadi yang nutup tante. Itu? Iya, paman. Oh paman. Oke. Paman yang nutup. Oh ya, soalnya aku pernah dengar katanya indigo itu salah satunya karena keturunan ya. Keturunan. Jadi diturunin gitu. Kakekku juga bisa. Oh katanya gitu. Ya, kata tanteku tuh kakekku tuh bisa. Jadi makanya keturunannya tuh ke saya. Selain gitu. Ke om saya, ke saya gitu tuh. Terus kalau lagi diganggu gitu, Devi ngapain biasanya? Sejauh ini sih kalau diganggu nggak pernah ya. Cuma paling mereka menampakkan diri. Cuma kalau ya udah menampakkan diri, ya udah kita kayak balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya. Iya, kita doa ya gitu ya. Supaya pergi. Nyebut nama Tuhan gitu kan. Iya. Tergantung kepercayaan masing-masing sih itu. Iya benar-benar. Cuma kalau diganggu sih nggak pernah, dan jangan sampai pernah ya. Iya juga. Cuma pernah nggak diganggu sih, ini lebih ke kayak ngingetin mungkin ya. Waktu itu di kos itu lagi itu jam 12 malam ngerjain ngoding tuh ya. Ngoding kan kalau nggak ketemu hasilnya kan penasaran ya Wak ya. Dan sampai jam 12 malam inget banget. Itu tuh jendela tuh kayak ada yang ngetok. Awalnya tuh aku pikir kayak ini yang ngetok kayaknya orang. Tapi aku inget-inget lagi, ternyata kosanku itu ada di lantai 2. Kalau orang nggak ada yang setinggi itu kan untuk ngetok gitu kan. Posisinya gitu kan. Iya benar. Ngetok bener-bener ngetok yang kayak pelan gitu, ngetok kayak gitu tuh. Mungkin ya itu sebagai pengingat ya, udah malam tidur gitu kan. Oh iya, baik ya. Jangan itu baik gitu kan. Udah malam Kak, tidur Kak gitu ya. Iya Kak, udah waktunya gue party nih gitu kan. Udah bukan jam manusia lagi nih Kak, jam saya sekarang. Udah bukan jam manusia Wak gitu kan. Ini itu baik sih ya. Setannya baik gitu. Baik dia, mungkin dia setannya perhatian kayaknya. Iya, perhatian. Iya. Oke, lanjut. Momen apa yang Devi paling inget nih? Yang paling berhubungan sama menyeramkan pada saat Devi tidur, baik sleep paralysis, mimpi buruk atau apapun, bebas. Sleep paralysis pernah. Itu kan yang nggak bisa gerak, kita mau ngomong, kita kayak udah teriak tapi nggak teriak. Nggak keluar suaranya. Nggak keluar suaranya. Tapi ada yang lebih serem lagi. Jadi ceritanya itu ini masih kecil sih, masih. Ya kenapa sih pengalaman horor gue tuh kayaknya pas gue masih kecil semua deh. Jadi waktu kecil itu gue tidur. Terus tiba-tiba tuh kayak gue bangun. Gue tuh ngerasa badan gue tuh udah bangun. Tapi ketika gue ngadep ke belakang, kayak lo tau gak sih kan kalau tidur kan tidur telentang terus dia bangun gitu kan, duduk di tempat tidur gitu kan. Terus gue ngadep belakang ke bantalnya itu, dan itu posisinya gue bener-bener ngeliat badan gue lagi tidur. Jadi kayak roh yang keluar gitu loh. Gue nggak ngerti deh.
gue nggak ngerti deh itu kenapa. pasti Terus karena gue saat itu kaget banget ya. ya gue Shock gue sih. kaget lah, kayak anjir gue mati nih gitu kan. Shock banget sih itu. Itu gue langsung Pasti. itu gue langsung kayak tiduran lagi. Gue tiduran lagi itu bener-bener kayak badan udah masuk nih, udah masuk, tapi gue gerakin tangan tuh kayak tetap aja dia kayak masih tangan gue nggak gerak, padahal tangan gue udah gerakin gitu kan. Terus Serem sih. Pasti panik, ya nggak? itu ya udah. Waktu Iya, lagi panik banget, panik parah. banget. Terus ya udah akhirnya banyak ini sih, banyak apa, berdoa gitu ya, berdoa dalam hati kan bisa ya, walaupun lagi tidur gitu kan, inget Tuhan Iya, lah, setidaknya inget Tuhan gitu kan. Itu di situ posisinya tuh, kondisinya tuh kalau bisa diceritain kayak denger suara-suara yang backsound horor, tau gak sih, yang kayak ada bunyi ding 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 segala gitu, pokoknya banyak orang teriak-teriak di situ, pokoknya udah serem deh. Nyanyian nyanyian gitu. Nyanyian Itu kan setan. serem ya. Serem sih. Terus ya udah itu udah langsung kayak ya udah, yang penting ingat Tuhan gitu kan. Iya. Udah habis itu yang langsung bangun, puji Tuhannya langsung bangun lagi sampai sekarang nih masih hidup. Kalau nggak serem ya Wak ya. Iya, serem banget sih itu. Serem banget. Itu kayak ini gak sih? Astral projection, kayak keluar dari tubuh. Rohnya keluar dari tubuh. Itu bener keluar. Itu kayak Untung keluar. masih nerima lagi badan gue, kalau nggak nerima mampus gue. Kalau nggak didoain aja semoga itu cuma mimpi. Iya. Iya. Tapi nggak kayak mimpi, Kayak kayak beneran ya? beneran. Gimana dong? Wah. Iya. Serem sih. Terus mata tuh kayak ini apa sih, kayak mata tuh kayak udah ketutup tapi kayak setengah melek gitu loh. Terus tiba-tiba ngelihat ada orang banyak gitu loh di situ. Itu pernah. Terus pernah juga ini tidur siang ya. Gue juga ngerti kenapa tidur siang tiba-tiba ada setan gitu ya. Tidur siang nggak nyalahin AC, nggak nyalahin ini juga, kamar tuh nggak ditutup, dibuka gitu pintunya. Itu mata tuh pernah nggak sih tidur tapi mata nggak merem sepenuhnya gitu? Pernah. Mata tuh meremnya tuh kecil doang gitu loh. Iya. Masih kebuka. Masih gitu. kelihatan lingkungan sekitar. Terus tiba-tiba tuh kayak dari depan pintu itu kayak ada orang. Orangnya tuh tinggi gede banget. Kayak cowok lah ya. Tinggi gede. Dia hitam. Badannya tuh hitam semua. Terus tiba-tiba tuh kayak dia jalannya cepet, tiba-tiba nyamperin ke gue gitu. Nyamperin terus tiba-tiba kayak ngedekap gue, terus tiba-tiba gue langsung bangun. Di situ langsung kayak kondisinya tuh gue yang kayak kaget. Iya. Gue langsung jantung gue tuh bener-bener deg-degan pas gue bangun deh gitu kan. Itu sih, itu kejadian selama tidur itu. Dan biasa kalau gue ngalamin kayak gitu karena gue nggak berdoa dulu sebelum tidurnya. Iya, gitu. iya. Jadi kita itu pesan sih sebenarnya, itu peringatan ya mungkin ya dari alam supaya kita berdoa lah, gitu ya, ingat kepada Tuhan kita gitu kan. Tapi admin sendiri pernah nggak nih mengalami hal-hal kayak gitu? Waktu lagi tidur ya? Ya paling mimpi buruk gitu lah. Kalau lagi kecapean sih biasanya. Terus tiba-tiba waktu itu pernah, kadang suka mimpi kayak ada muka nenek-nenek kayak agak serem gitu, sering muncul gitu. Ntar kan kebangun, terus kayak habis kebangun serem ya gitu. Terus tapi ngantuk banget gitu, jadi kayak tidur lagi tapi muncul lagi, kayak bangun lagi. Akhirnya jaga-jaga mata supaya jangan tidur gitu, kayak serem juga ya gitu. Tapi waktu ketiduran lagi dia muncul lagi gitu, bangkainya. Cuma itu mungkin orang yang lagi nungguin di situ nggak gitu sih? Ya. Tapi dia nampak, iya dia munculin di mimpi gitu. Jadi hati-hati, siapa tahu neneknya bisa diajak collab kan. Ayo sini nek, collab nek. Ini ruangan disamperin beneran kan? Ruangan kosnya lagi gelap nih. Cuma lampunya lagi mati. Aduh. Ini cocok. Oke, jadi ya cukup sedih, tapi mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk bintang tamu kita yang sudah menyempatkan hadir, Devi. Terima kasih Devi. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah gitu ya, yang menyinggung perasaan, terutama perasaan manusia atau perasaan setan-setan di luar sana yang mensubscribe Instagram. Kita nggak ada maksud. Jangan lupa teman-teman buat kita nggak ada maksud, kita cuma buat lucu aja di sini ya Wak ya. Jangan lupa buat di like,
di komen video ini, jangan lupa juga buat di subscribe. Makasih banyak Devi. Oh ya, kalau mau follow Devi bisa banget, nanti akan kami kasih di deskripsi linknya. Di description. Oke, sekian dari kami dan terima kasih. Bye-bye. Dadah.